Selamat pagi, kembali lagi pendengar Waktunya Bicara bersama saya Wisely, penerima tamu kalian. Hari ini episode kesekian, kita kedatangan seorang tamu dari Jakarta. Beliau ini cukup dikenal di industri kafe dan dunia kopi lah kalau kita bilang. Spesialisasinya itu lewat perusahaannya PT Mesin Cafe dan Service. Beliau menyediakan mesin-mesin pembuat kopi, aksesoris kafe, dan suplai-suplai mesin untuk kebutuhan dunia kafe modern lah kalau kita bilang, yang terkini sekarang. Dengan beberapa merek yang mungkin lebih familiar di pendengar, ada La Marzocco, ada Mazer Grinder. Nah, dua merek itulah contoh produk-produk yang biasanya beliau bawa ke Indonesia. Jadi beliau ini juga pengalamannya sudah cukup panjang di industri ini, kurang lebih hampir 10 tahun kalau kita bilang. Langsung saja, inilah Pak Edward Samudro. Selamat pagi semuanya, Medan ya, dan sekitarnya dan dunia lah ya, karena ini online lah ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, mungkin di awal ini kan teman-teman semua mungkin yang di Medan kurang lebih belum tahu nih profilnya Pak Edward ini sebenarnya siapa gitu. Kalau Pak Edward Samudro sendiri sebenarnya lebih mau dikenal sebagai apa nih sekarang kalau ditanya? Kalau dari saya, saya dikenal maunya lebih ke arah orang yang kita bilang atau company lah ya, yang bisa dipercaya untuk bukan hanya jualan mesin, tapi juga untuk service mesinnya. Karena jualan itu sesuatu hal yang bagi saya mudah, tapi yang lebih susah adalah maintain servicing mesinnya. Karena mesin itu kan lebih bisa mati kapan saja dengan begitu banyak reason kenapa mesin itu mati. Jadi kami secara perusahaan maunya lebih dikenal sebagai company yang bisa dipercaya untuk servicing. Ternyata Pak Edward ini nggak langsung terjun ke dunia kopi awalnya, malah sempat jadi IT manager loh, ya kan? Beda banget sama yang sekarang di bagian kopi kan, jualan mesin-mesin. Itu malah perjalanan di IT manager sempat 7 tahun. Itu kenapa akhirnya bisa pindah ke kopi, Pak Edward? Nah, jadi mulai waktu saya kerja di Amerika sampai sekarang pun kita bilang semua kita selalu suka nongkrong di kopi. Nah, kesukaan di kopi itu terjadi waktu tahun 2010. Jadi kita ada satu shareholder, waktu saya kerja di perusahaan lain, shareholdernya melakukan investment di kopi. Nah, waktu itu saya diminta untuk mulai ngelihat dunia kopi, ya kan. Nah, pas masuk ke dunia kopi ya kita mungkin makin lama makin suka. Secara prinsip kebanyakan orangnya baik-baik, orangnya kebanyakan lebih muda daripada saya, jadi lebih exciting market, ya kan. Dan karena mungkin background saya juga orangnya suka ketemu orang, end up itu cocok lah sama teman-teman yang kita ketemu di dunia kopi. Nah, tapi mulai sekitar 4 atau 5 tahun dunia kopi itu makin membesar. Jadi bukan hanya di dunia kopi, kita harus melihat di dunia F&B. Karena kopi itu hanya satu section dari dunia F&B. Dalam waktu 3-4 tahun ini kita ngelihat bakery itu sangat-sangat pesat di Indonesia. Dan banyak juga orang yang dari luar negeri pulang, yang benar-benar lulusan luar negeri Amerika, yang benar-benar belajar bakery dengan baik. Apakah itu croissant, apakah itu sourdough, itu yang sekarang menjadi tren di dunia ini. Nah, bagi saya itu kalau di dunia IT memang ya bagus lah ya. Tapi satu sih di dunia F&B ini evolvement-nya tuh sangat cepat. Kalau misalnya kita bicara tadi kan 2010 Bapak mulai terjun ke dunia kopi. Sepengetahuan saya 2010 tren kopi di Indonesia sendiri malah belum ada. Belum mulai ya? Belum mulai. Jadi dimulai karena saya ketemu satu rekan di Bandung, ya, namanya Michael Utama lah. Sekarang dia di direktur utamanya PT Kopiku. Nah, itu kita mulai belajar kopi sama Michael. Nah, mulai understand bahwa kopi itu ada taste, bukan hanya pahit, ada chocolatey, ada yang fruity. Nah, yang interesting adalah di tahun 2010 itu dunia kopi yang namanya kita bilang sekarang medium roast
itu tidak ada yang suka karena dianggapnya lebih asam atau acidity-nya tinggi. Nah, itu tren berubah di tahun 2016 akhir 2017, di mana banyak yang sudah mulai pulang dari luar negeri untuk buat coffee shop. Nah, tren itu terjadi, acidity mulai naik di Indonesia sampai pertengahan 2018 akhir 2019, pertengahan 2019 lah, early. Nah, 2019 volume of coffee shop dan coffee Indonesia itu meningkat 200% kali. Secara knowledge of coffee, knowledge of drinking coffee itu sangat meningkat dibandingin kita bilang 4-5 tahun yang lalu. Kultur atau budaya di Indonesia ini memang jadi naik, bahkan tadi sempat disinggung mungkin sekitar 200% evolvementnya itu. Apakah memang hanya efek tren di sosial media yang kita lihat? Karena kan selebgram atau influencer, kita bilang content creator pada posting fotokopi kan di zaman tahun 2018, 2017. Apakah memang cuma tren atau memang sebenarnya ini memang jati diri asli kita gitu? Kalau menurut Pak Ewa sendiri ngelihatnya gimana? Kalau saya bilang bukan tren. Kita kalau berasa tren itu mungkin 2 tahun habis itu die down, ya kan? Tapi kita melihat ini ada jadi behavior. Jadi kita melihat umpamanya behaviornya kita 4-5 tahun, kita itu karena tidak ada coffee shop yang kita bilang proper, jadi lebih ke arah orang itu ke ngopi, tapi ngopi itu adalah di warung kopi. Nah, sekitar tahun 2010, 11, 12, dengan banyaknya yang kita bilang orang buka coffee shop, orang mungkin mulai membuat tempat coffee shop itu lebih nyaman, lebih proper. Di tahun 2017 mulai banyak yang menyediakan makanan, apakah Western, Asian atau yang Indonesia, yang juga lebih ke arah more proper. Jadi tempatnya itu juga tempatnya enak. Di Asia itu tendensi kita itu semua social, lebih much more social gathering daripada di luar negeri. Australia kebanyakan kita bilang grab and go. US kebanyakan grab and go. Jadi coffee shop culture mereka kecil. Karena basically datang coffee pulang, coffee pulang. Indonesia enggak. Indonesia ngopi itu di rumah, ke kantor, siangnya social gathering. Apa itu meeting kantor, meeting untuk bisnis. Komunal ininya ya? Ya, komunalnya itu lebih meningkat. Contohnya kita ngelihat di tahun 2011 mulai banyak meja itu yang namanya tadi kita bilang communal table, bukan yang 4 orang, tapi yang lebih ke 6, ke 8. Bahkan dari 2011 ya. Nah, 2011 ya. Kita nggak tahu nih sama sekali. Jadi kita bilang itu tren itu jadi bagus. Oke. Tren itu menyatakan bahwa coffee shop ini bukan trending, tapi lebih ke arah yaitu memang Asian ya seperti itu. Ya, behaviornya ya. Behaviornya. Jadi kalau kita ngelihat coffee shop di Asia secara garis besar biasanya jauh lebih besar daripada coffee shop di negara Western, gitu. Kalau melihat coffee shop nih menjual makanan, itu kan kalau di perdebatan teman-teman kan ada yang melihat ini kan nggak idealis. Coffee shop itu ya harusnya jual kopi doang. Tapi sebenarnya di sisi lain seperti Pak Ewa sempat singgung tadi kan, memang Asian behavior itu ada sense of communal table dan segala macam nongkrongnya itu. Kalau Pak Ewa sendiri ngelihatnya bagaimana? Oke. Saya melihatnya begini, yang hanya menjual kopi itu biasanya sangat kecil. Biasanya behaviornya customernya mereka adalah mungkin udah yang namanya kita bilang itu komunitas. Jadi kalau jual kopi saja bagi saya sayang, karena tempatnya sudah dibayar, sudah disewain, karyawan pun semua juga sudah ada. Saya lebih suka mungkin ke arah simple meal. Jadi mungkin kalau namanya kita bilang coffee shop, itu mungkin bukan yang tempat yang kita makan steak di situ, atau yang kita bukan makan yang berat. Main course yang berat. Betul. Ya. Tapi coffee shop kalau kita ngelihat secara trending di luar negeri adalah simple meal, comfort food. Saya mungkin datang untuk makan sandwich. Saya datang mungkin untuk makan kalau di Indonesia bisa mungkin kayak resoles. Tapi juga kita nggak boleh ngelihat coffee shop itu selalu ke westernize. Di Medan namanya Kopitiam itu juga coffee shop kan, walaupun nggak pakai mesin ya, tapi tetap itu coffee shop. Dan coffee shop itu simpelnya bisa telur, hanya coffee sama telur atau coffee sama roti, ya kan.
itu yang masih menjadi base untuk Asia. Jadi saya rasa tidak ada kopi tiam di Indonesia yang hanya jualan kopi tok, ya kan? Tapi mereka pasti menyediakan secondary-nya, ya kan? Nah, itu saya bilang Indonesia. Oke. Nah, nih mungkin pertanyaan sejuta umat deh ke Pak Edward. Jadi kalau misalnya saya mau mulai membuka kedai kopi nih, cara memilih mesin kopi itu sebenarnya harus yang seperti apa? Apakah semuanya itu memang wajib mesin buatan Italia seperti La Marzocco, grindernya pakai Mazer misalnya, atau bagaimana menurut Oke. Bapak? Sekepengennya kita semua menjadi wajib, tapi sepertinya tidak mungkin lah ya, to be Iya, fair. karena harganya juga ya. Ya, karena investment berbeda lah ya. Iya, benar. Jadi kalau saya melihatnya gini, bagaimana kita memilih mesin, ya. Jadi saya nggak ngomong brand A, B, C, dan G. Saya menginformasikan bagaimana cara milih mesin. Oke. Ya, mesin apapun yang dipilih. Nomor satu adalah bagi saya adalah apakah mesin itu standar di industri yang tipe yang kita mau, ya. Jadi kalau kita mau coffee shop saya seperti tipe A, mesinnya mereka itu apa, ya kan? Nah itu kita tuju, itu nomor satu. Mungkin tipe-tipe itu maksudnya seperti apa, boleh spesifik? Jadi gini, kalau saya kopi mau susu gitu. ke tipe yang kita bilang kopinya bagus, kopinya proper, oke, dia melihat mesinnya itu apa. Oke. Nah itu yang mesin yang kita bilang kebanyakan, yuk dilihat apakah mesin ini cocok buat saya. Ya, jadi saya selalu kembali lagi adalah setiap orang berbeda. Enggak semuanya harus pakai mesin merek A, B atau C. Tapi tergantung dari kita sendiri. Kita mau tipenya seperti apa, ya kan? Iya. Kita nggak bisa bilang bahwa tempat saya proper, tempat saya bagus, tempat saya ini semuanya. Tapi pabrik kopinya di investmentnya sangat rendah. Jadi gini kan, saya invest umpamanya di tempat coffee shop untuk beli meja lebih mahal daripada kopi. Mesin. Nah, I think it's wrong. Nomor dua, kita ngeliat apakah mesin ini after service-nya seperti apa. Saya guarantee mesin apapun yang dibeli, termasuk La Marzocco, pasti akan rusak. Rusaknya apakah bisa kadang-kadang dari sisi mesinnya, gara-gara listriknya, gara-gara pemakaiannya, gara-gara spare part-nya atau usia dari mesin itu sendiri. Nah, itu semua harus ditunjang dengan namanya after service. Kenapa kita bilang dari sisi mesin cafe, kita selalu mau make sure adalah after service itu harus jaga. Karena kita mulai dengan kepercayaan bahwa mesin akan rusak, ya kan? Nah, dengan itu kita secara company kita invest banyak di after sales team dan spare part, supaya waktu itu terjadi kita sudah siap. Jadi saya tidak percaya dengan satu company yang menyatakan mesin saya nggak akan rusak atau jarang rusak. Bagi saya terlalu overly confidence. Ya. Ketiga, kita mau melihat mesin kita apakah namanya kita bilang single boiler atau dual boiler. Ya, nah itu udah kita mau mulai ngomong bicara perkara teknis. Ya, teknis. Ya kan. Kalau kita bilang mesin yang mau stable, ya kan harus mestinya adalah dual boiler. Jadi untuk espresso ekstraksi boiler yang berbeda dengan yang kita bilang untuk steamnya. Fisiknya harus benar-benar terpisah supaya yang melakukan steam juga bisa melakukan ekstraksi tanpa ada efek di temperature constantnya. Ya, karena harus dua. Nah, terus itu udah mulai ke arah teknisnya. Keempat, apakah investmentnya kita untuk beli mesin itu, ya kan? Masuk di total investmentnya kita semua, ya kan? Tidak semua harus pakai espresso mesin untuk bikin coffee shop kok, ya kan? Contohnya banyak warteg yang atau kopi tiam yang successful tanpa ada espresso mesin. Ya, benar. Tapi itu konsepnya berbeda dengan kita bilang yang kita mau lakukan atau tidak. Jadi kalau saya mau bikin kopi tiam, saya nggak akan beli espresso mesin. Tapi kalau saya mau bikin bistro, mau bikin coffee shop, ya saya harus ada espresso machine. Nah, jadi itu yang owner harus melihat secara total. Jadi bukan gara-gara si A pakai merek ini, saya mau pakai merek ini juga, ya kan? Kita harus tetap melihat kita punya capability sendiri dan adjustment ke market condition, market targetnya kita seperti apa semua. Nah, aku punya satu pertanyaan yang sebenarnya aku sendiri bertanya-tanya lah gitu.
Sebenarnya efek mesin-mesin kopi Italia yang terkenal investasinya tinggi ini memang sebanding dengan kualitas kopi yang dihasilkan apa gimana? Soalnya gini, saya ngelihat kayaknya banyak banget seperti La Marzocco itu kan Italia ya kan. Terus mungkin ada beberapa brand luar juga kebanyakan datangnya dari Italia. Apakah negara-negara lain nggak ada yang produsen mesin kopi seperti Jepang atau Jerman mungkin gitu? Oke. Jadi kalau kita ngelihat industri kopi secara worldwide ya, jadi bukan hanya Indonesia. Ada begini, teknologi dan industri penunjang di negara tersebut sudah lama. Contohnya saya ngambil contoh La Marzocco. La Marzocco itu mulai di tahun 1927, ya kan. Industri perkopian di espresso machine base di Italia itu mulai di tahun 1920-an. Jadi secara industri kalau kita mau beli satu boiler, ya, boiler La Marzocco itu stainless steel tebal sekali dia, ya kan. Industri untuk pipanya mereka itu sudah ada semua untuk pipa bikin boilernya. Jadi mereka Ya. Dan secara yang paling yang kita akan sulit ngalahkan itu adalah namanya kita bilang kepercayaan, ya kan. Bukan kita bilang negara A, B, C dan D itu tidak bisa bikin. Masalahnya adalah hampir mungkin kita ngomongin 60-70% dunia itu mesin mungkin semua udah dari Italia semua. Nah, apakah ada mesin dari negara lain untuk kita ngomong espresso base? Ada beberapa dari Amerika, contohnya Sineso, itu Amerika. Slayers itu Amerika. Nah, Slayers sama Sineso ini dulu yang pemiliknya pernah kerja di La Marzocco USA, waktu masih ada La Marzocco USA-nya. Nah, terus kita mau ngomong kayak dunia kopi secara general, orang ngelihatnya ke Starbucks, ya kan? Ada nggak kopi tempat-tempat lain lagi yang lebih bagus? Ada banyak. Hanya kita selalu fokusnya ke sana karena dari sisi volume dan kepercayaannya itu aja. 4 tahun yang lalu, kalau kita ngelihat ke namanya kita bilang Hotel X. Hotel X itu ada event yang dari di Cina. Mesin yang La Marzocco kopian, yang Slayers kopian, jadi semua brand ini yang kopian Itali di kopi sama di China itu banyak sekali. Ya kan? Banyak sampai udah maksain mirip lah ya. Tapi kalau kita pegang mesinnya, kita lihat dalamnya udah completely beda. Ya kan? Itu nomor satu. Tapi 2 tahun lalu saya pergi ke Hotel X yang ngopi produk Itali itu udah sangat-sangat jarang. Ya kan? Jadi mereka itu udah mulai buat produk sendiri. Ya kan? Kualitas saya rasa masih jauh. Tapi apakah bisa? Jawaban saya kemungkinan bisa, tapi mungkin perlu waktu yang lebih lama lah ya. Karena produk elektronik lain yang dari China aku udah mulai ngeliat brand-brandnya lumayan kita tuh. ngeliatnya begini, jadi secara sisi selalu ada kembali lagi ke kepercayaan. Kepercayaan tetap sekarang itu ke Western manufacturing lah untuk espresso machine. Ke Asia mungkin kalau kita buat bubble tea mungkin mereka udah bisa. Tapi kalau espresso machine bukan saya bilang tidak bisa, tapi mungkin level of trust-nya belum mendekati sampai ke sana lah. Beda dengan Italia yang udah dari 1920-an kulturnya udah dimulai lah. Betul. Gitu. Dan industrinya ternyata memang siap kan. Iya betul. Seperti yang stainless Jadi steel yang kita bilang stainless steel-nya, elektroniknya semua itu kebanyakan semua adalah di European lah. Europe ya. Nah, kita balik lagi tadi sempat Pak Edward sendiri sempat singgung di poin kedua tentang mesin ini sebenarnya paling penting di after service-nya. Bahkan sampai di perusahaan yang Pak Edward sekarang pimpin ada namanya after sales team kan. Nah, aku pengen nanya nih, karena menurut kabar-kabar dari Angin dari Kota Medan ada salah satu klien Bapak nih yang memberikan testimoni jasa purna jual Bapak itu luar biasa, jempolan lah gitu. Kenapa? Karena mesinnya hari ini baru rusak, di infonya kayak sore atau malam gitu. Besoknya tim teknisi Bapak dari Jakarta udah dikirim ke Medan tuh. Nah itu kan kayak first flight lagi loh. Itu kan impresif banget kan, maksudnya untuk customer. Posisi Pak Edward sekarang sih sebenarnya kalau misalnya 2-3 hari lagi tim after sales datang juga, saya rasa untuk di Medan ya skalanya itu pemilik-pemilik kedai kopi juga oke lah, nggak fine lah. Namanya juga musibah kita bilang gitu kan. Mau gimana juga kan. Karena kita orang simple, PT Mesin Cafe ini kita nggak jualan kopi, nggak jualan ingredients.
Yang kita jual sebenarnya bukan mesin, yang kita jual adalah kepercayaan. Ya, jadi kita itu bukan perusahaan jualan mesin espresso. Seperti semua orang di F&B, bukan jualan kopi, tapi yang kalian jual adalah service dan kepercayaan. Nah, itu juga selalu kita lakuin. Kenapa kok nggak bisa 3 hari? Karena yang beli mesin nggak mungkin tutup toko selama 3 hari. Dan secara kita branding, secara kita punya company policy, nggak bisa kita orang yang sudah beli, yang sudah percaya mesin sama kita orang, itu harus tunggu 2 hari, 3 hari. Nggak make sense lah bagi saya. Kalau di PT Mesin Cafe, itu bukan sesuatu yang spesial. Bagi kita itu biasa aja. Jadi kita, tim after service kita ini pun juga mereka merasa ya itu biasa. Bukan sesuatu yang, saya spesial, saya mau datang jam 4 pagi. Pertanyaan kita adalah, itu tugasnya kita untuk datang jam 4 pagi. Nah, itu kenapa buat kami itu sangat penting. Karena yang kita jual adalah kepercayaan, bukan jualan mesin. Pekerjaan yang biasa dan tidak ada yang spesial gitu ya. Dan kita punya banyak after sales team yang jadi mereka pun juga bisa gantian kan. Jadi bukan satu orang kerja 24 jam lah ya. Ini kan bukan kerjaan freelance lagi, bukan, kan, ya. company base lah teman-teman. Jadi dia memang ada timnya yang memang gantian cara mereka manage-nya itu. Tapi memang konsep berpikirnya itu aku suka banget sih dari cara penjelasan Pak Edward. Memang nggak make sense kalau untuk dunia bisnis kalau kita pending sampai 3-4 hari lah. Tapi memang itulah yang menjadi nilai pembeda mungkin yang membuat klien-klien Bapak terkesan lah gitu. Terima kasih atas kepercayaan itulah ya. Oke, kita lanjut nih. Ada tentang tren minum kopi. Tadi kan kita Pak Ewa sempat singgung memang ya ini bukan tren sebenarnya. Bicara minum kopi ya kita bilang ya, kan bukan tren. Tapi saya ngelihat ini ada yang menarik nih. Pergeseran cara minum kopi orang itu jadi berubah. Dulu sempat di 2016-2017 mungkin kalau saya tidak salah ya, itu lagi tren misalnya piccolo, coffee latte gitu. Pokoknya yang Australian wave lah gitu. Dengan masuknya banyak coffee shop di Jakarta ya terutama ya, terus kemudian di Medan juga. Nah, itu jadi sempat booming. Lalu kemudian tiba-tiba 2-3 tahun terakhir dengan hadirnya kopi tuku dengan kopi susu gula aren, itu ternyata cara orang minum kopi itu menikmati kopi jadi berbeda lagi. Nah, di sini kan terjadi pergeseran cara minum kopi. Efeknya kan ke mesin-mesin kopi espresso, kita bilang boiler yang buatan Italia kan. Kalau Pak Erwa sendiri ngelihat pergeseran ini seperti apa? Berpengaruh nggak? Mulai dengan tadi yang bilang ada namanya tuku, kenang, semuanya ini fore, yang local Medan fore. Nah, itu sebetulnya bagi saya itu adalah extension untuk yang Asian Wave. Jadi kita bilang nggak ada itu sebetulnya kalau kita ngomong di Italia namanya ice cappuccino. Itu bagi mereka itu udah salahnya salah. Tapi di Asia itu menjadi satu tren. Kenapa? Kita panas negaranya. Ya. Jadi tren ice cappuccino ada, gula aren ada. Apakah salah? Saya rasa enggak. Ya. Yang kita melihat adalah long termnya ini sebenarnya bagus buat coffee industry, secara spesifik coffee industry-nya. Bagusnya kenapa? Behavior orang minum kopi ya, itu sudah terjadi sekarang. Bahwa saya harus ngopi. Apakah sehari sekali atau 2 kali. Walaupun sekarang adalah banyak yang berdasarkan sugar base. Ya, manis ya. Tapi selama nanti waktu suatu hari, waktu makin usianya bertambah, ya kan, sugarnya pasti nanti akan turun semua. Nah, nanti mungkin dari situ masuk ke cappuccino. Dari cappuccino mungkin akan masuk ke black coffee atau long black. Yang kita bilang sugarnya semua akan ditinggalkan. Tapi apakah ice coffee akan menjadi part of Indonesia growth? Saya bilang definitely, dan nggak akan hilang. Saya tidak melihat akan ada hilangnya ice coffee di dunia F&B Indonesia. Memang di Indonesia ini terjadi mulainya itu kayaknya baru dari 2010 itu tadi ya sampai sekarang. Jadi memang ya kita tertinggal juga ya kalau boleh dibilang. Bukan tadi nggak bisa kerja, udah mungkin sekarang Indonesia nomor 1. Saya tahu beberapa brand lokal Indonesia yang udah akan buka di Singapura, akan buka di Malaysia dengan ice dalam coffee 2 tahun susu. ini ya. Mestinya banyak yang mereka membuka tahun ini, tapi gara-gara COVID ini mungkin mereka akan delay ke tahun depan. Tapi definitely mereka akan buka. Berarti ini kalau kita bicara secara worldwide lagi ya, kembali lagi point of view-nya,
banyak brand-brand kopi merek Indonesia juga ternyata sudah mulai masuk ke pasar luar negeri ya, seperti Singapura, Malaysia tadi ya. Saya merasa definitely, saya tahu kayak kita ngomong donat ya, Jeko. Jeko sekarang udah ada di Dubai, ada sampai di Hong Kong, Filipina, itu mereka sudah ada. Jadi dari Asia brand yang keluar dari Indonesia pun juga banyak trennya, ya kan. Dan definitely saya bilang beberapa ice coffee company saya tahu mereka sudah siap untuk buka di luar Indonesia. Wah, ini keren banget sih sebenarnya. Kalau imagine kalau kita lagi jalan-jalan keluar misalnya ke Singapura, kita bukan cuman ke misalnya persen itu Yeah. ya kan kopi Arabica itu kan masih tren kan. Betul. Semua kan. Ternyata juga ada yang dari Indonesia karena kan Indonesia dikenal memang produsen kopi terbesar juga kan. Salah satu yang terbesar lah di dunia. Indonesia itu nomor 3, dia nomor 1 Brasil, nomor 2 Vietnam, nomor 3 Indonesia. Ya kan? Ya, jadi ini bakalan sangat menarik ya kalau kita lihat roda dunia kopi beberapa tahun mendatang. Oke deh, untuk penutup saya mau sedikit kita coba berandai-andai karena kan Pak Edward ini boleh dibilang saya nilai lebih kredibel lah kalau kita bicara prediksi tentang mesin kopi ini. Tadi kan kita udah sempat singgung dari awal mesin kopi ini kenapa banyak identiknya lebih dari Italia. Kita bicara Indonesia nih. Kalau dari Indonesia sendiri kita punya potensi atau peluang kesempatan bisa bikin brand sendiri gitu enggak? Kalau kedai kopi kan ini udah nih tadi kita lihat. Nah kalau mesinnya sendiri gimana? Sekelas Lamar Joko. Sebetulnya ada beberapa brand yang saya tahu mereka tuh sudah mulai buat di Indonesia, ya kan. Yang kita melihat secara volume masih belum besar. Dari sisi pricing juga buatan Indonesia belum tentu murah, ya kan? Atau belum tentu lebih murah lah ya. Karena banyak parts-partsnya mereka pun juga harus beli dari luar negeri. Oh, ya kan? Jadi not completely. Betul. Karena electronic parts kita di Indonesia banyak yang nggak ada, ya kan. Besi kita ada, welding kita definitely bisa ada. Ada beberapa yang tembaga itu definitely kita bisa ada. Tapi karena volumenya, jadi secara cost itu mungkin kita masih kalah, ya kan. Jadi bukan perkara bisa atau tidaknya. Bisa atau tidaknya saya yakin pasti bisa lah. Indonesia. Apakah market bisa menerima dengan biaya-biaya yang mungkin lebih tinggi daripada kalau kita di negara yang sudah siap, ya, seperti Italia, gitu. Oke, ini jadi menarik ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa dapat perspektif lebih gambaran tentang peluang negara kita lah kalau kita bilang ya. Kalau bicara andai-andainya. Oke, jadi masih bicara soal Indonesia untuk penutup aku pengen kan saya tahu nih Pak Edward udah banyak keliling di Indonesia lah daerah-daerah. Nah, sebenarnya menurut Pak Edward sendiri daerah yang growingnya paling cepat itu di mana sih kalau kita nanya? Mungkin secara garis besar nomor 1 masih untuk kami ya tetap Jakarta, nomor 2 Bandung, 3 adalah ke arah Bali. Nomor 4 saya merasa Jawa Tengah akan menjadi besar, mulai dari Purwokerto, Semarang, Solo, Jogja. Saya actually surprise di Medan. 2 tahun yang lalu saya ke Medan dengan sekarang itu sangat beda. Coffee shopnya lebih maju. Dan bakery saya ngeliat mulai banyak bakery yang kita bilang western bakery, ya kan. Itu saya bilang mestinya menuju ke arah Medan ini menjadi kota nomor 4 atau nomor 5 growth terbesar di Indonesia. Karena dari sisi marketnya masih bisa, dari sisi lokasi dan rental masih relatively di bawah Jawa. Jadi untuk sesuatu investment masih nggak perlu besar. Personalization of service itu saya rasa masih nomor 1. Saya mau datang ke coffee shop yang baristanya kenal saya. Jadi dia udah tahu langsung, oh Bapak sukanya kopi long black, ya kan? Itu saya rasa penting. Nggak gampang tapi penting. Nggak gampang tapi penting, bener sih. Karena coffee shop itu adalah very personal. Apalagi namanya kita bilang neighborhood coffee shop, yang size-nya mungkin kecil, 4x6, 4x8, yang dekat-dekat area rumah. Ya, benar. Itu definitely mereka harus very personalized. Karena yang datang adalah very personal,
Sudah gitu servisnya harus cepat, ya kan? Nggak bisa coffee shop datang, saya order coffee shopnya belum banyak orang, tapi 8 menit coffee saya datang, ya kan? Padahal kita bilang mestinya 1-2 menit, mesti saya harus bisa terima saya punya coffee itu. Apakah mudah seperti itu? Enggak, tapi harus di-push untuk ke arah sana. Memang harus jadi PR buat teman-teman lah kalau memang konsepnya neighborhood coffee shop yang seperti tadi. Saya bisa mengerti juga sih yang dibilang Pak Edward. Biarlah teman-teman kita yang berjuang mendapat insight dari Pak Edward pagi hari ini, bisa jadikan pelajaran tambahan, motivasi buat mereka juga supaya bisa lebih maju lah. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, Pak Edward Samudro ini beliau cukup dikenal lah di industri dunia kopi, dari supply mesin, aksesoris kafe dan sebagainya. Dan kemudian dari ngobrol-ngobrol tadi ternyata bicara dari soal bisnis, ternyata bisnis mesin kopi ini nggak cuman melulu perkara merek mesinnya. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat harus dari perspektif dunia F&B juga, karena juga banyak hal-hal lain yang harus disesuaikan dengan kultur lokal kita. Misalnya dari tren minum kopi tadi, sebenarnya lebih fokusnya itu bukan tren kopinya sendiri, tapi lebih ke budaya minum kopinya. Walaupun ada perbedaan cara knowledge drinking of coffee-nya kalau tadi Pak Edward bilang. Lalu bagaimana kita lihat bagaimana coffee shop yang kalau kita bilang independen juga, ya kan, biasanya sangat bergantung pada komunitas. Nah, bagaimana untuk tetap keep on track itu juga bisa dengan menyediakan simple meal, comfort food seperti yang sempat dibilang, dan bahkan secara garis besar Indonesia itu boleh dibilang ya seperti model bistro ya, bukan hanya coffee shop. Jadi mungkin perspektif kita boleh coba bergeser, lebih lihat dari cara pandang yang lebih luas buat teman-teman. Tadi juga disinggung bagaimana PT Mesin Kopi dan Service ini punya Pak Edward memang sangat fokus kepada after service, dan bagaimana prinsip-prinsip bisnisnya itu dalam melihat tentang jasa after service ini ya, terutama saat berhubungan dengan mesin-mesin kopi. Lalu kita juga tadi sempat singgung tentang bagaimana pentingnya nilai brand dari segi kepercayaan, di samping dari persoalan kemajuan teknologi dan kesiapan industrinya sendiri. Itu kenapa yang membuat mesin-mesin kopi asal Italia bisa lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen pada akhirnya. Lalu memang harapannya kalau kita bicara andai-andai, apakah Indonesia satu hari nanti bisa mempunyai mesin kopi sendiri? Jawabannya tentu saja bisa, tapi apakah konsumen kita siap? Karena dari segi volume kita juga harus push lah supaya bisa nutupin cost tadi lah kalau kita bilang. Ya mudah-mudahan siapa tahu pemerintah kita mendengar, ada ada insight buat mereka ya kan, karena kan kita juga tahu industri kopi di Indonesia ini salah satu yang produsen terbesar. Betul. Dan kita punya potensi yang cukup banyak lah sebenarnya kalau Indonesia ini. Oke, terima kasih Pak Edward. Terima kasih pagi atas ini waktunya, sudah luangin waktunya dan undangannya. Saya banyak belajar banget pagi ini, sampai nyatet banyak. Sama-sama. Thank you banget Pak Edward. Terima kasih. Sampai jumpa.